jumpa teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini dalam channel Master Penelitian. Pada kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan cara menurunkan tingkat plagiasi atau similarity dari sebuah naskah tanpa menggunakan tools apapun dan juga tanpa tindakan-tindakan atau teknik-teknik curang yang biasanya dilakukan oleh oknum, ya, beberapa oknum untuk apa? Menghindari plagiasi. Yang biasanya plagiasinya tinggi, kemudian tiba-tiba turun signifikan seperti itu. Jadi di sini saya mau mengajarkan teman-teman bagaimana caranya untuk menghindari cara-cara tersebut, tetapi kita melakukan dengan cara-cara yang dapat diterima begitu ya teman-teman. Nah, caranya adalah yang pertama itu parafrase, yang kedua yaitu menghilangkan atau menghapus beberapa konten yang memang dianggap tidak terlalu dibutuhkan dalam naskah kita gitu ya, atau konten tersebut yang terkena plagiasi itu bisa diganti dengan konten atau teori yang lainnya yang mendukung atau yang masih serupa dengan teori tersebut begitu teman-teman. Nah, saya mau berikan contoh di sini bahwa saya mempunyai satu artikel, ya, artikel awalnya sebelum diparafrase itu memiliki tingkat plagiasi sebesar 49%, ya, 49%. Nah, setelah diparafrase itu memiliki nilai berapa nih? 19%, teman-teman. 19%. Ya, setelah diparafrase memiliki nilai 19%. Artinya apa? Sudah turun sebanyak 30%. Yang semulanya 49 menjadi 19%. Nah, caranya bagaimana ini teman-teman? Ini murni tanpa melakukan tindak kecurangan, tanpa menggunakan tools apapun, jadi murni parafrase manual gitu. Nah, caranya gini teman-teman, saya mau mengajarkan teman-teman bagaimana caranya teknik untuk memparafrase secara manual. Misalkan di sini kita masuk pada ini ya, kita lihat dulu konten yang paling banyak tingkat similarity itu ini 6%, 2%, kemudian paling rendah itu ya kurang dari 1%, ya, kurang dari 1%. Nah, kita caranya jangan hanya fokus pada nilai-nilai persentase yang tinggi, lalu kita mengabaikan nilai-nilai yang rendah, misalkan 1%, ya, kita mengabaikan nilai-nilai ini, jangan. Karena ada beberapa teman-teman juga yang menyatakan bahwa kita fokus saja di nilai-nilai persentase yang tertinggi. Menurut saya jangan. Kita tetap memparafrase nilai-nilai juga yang dianggap kecil, tetapi itu berpengaruh dalam menurunkan. Misalkan di sini nomor 1 ya, ini nomor 1 6%. Kita lihat dengan kode nomor 1. Mana yang isi kita lihat, coba sebentar. Sebentar ya teman-teman, kita lihat yang berkode 1. Ini kode berapa ya? Coba sebentar. Kita lihat yang kode 1 itu 6%. Misalkan di sini ya, berdasarkan ini, kemudian ini gitu ya. Kemudian mana lagi? Ini kode 1 enggak ya? Nah, seperti itu ya teman-teman. Misalkan ada yang berkode 1, artinya itu memiliki tingkat plagiasi 6% tadi ya, 6%. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya fokus di situ. Misalkan nomor 2 nih. Nomor 2 ini berapa persentasenya kita lihat. Nomor 2 itu 2%. Nah, kita tidak hanya bisa fokus pada yang ini 2, tidak, tetapi juga kita manfaatkan kesempatan untuk memparafrase yang juga memiliki tingkat plagiasi misalkan 1%, 2%, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan parafrase yang dianggap bisa karena itu mempengaruhi penurunan similarity-nya. Nah, sekarang saya mau berikan contoh. Kita masuk pada bab pendahuluan.
pendahuluan, kita lihat di sini. Saya coba ke pendahuluan. Nah, di sini tadi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI, upaya sadar dan mewujudkan suasana belajar gitu ya. Jadi kita lakukan parafrase. Misalkan sini pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI ini kan kita tidak bisa hapus. Merupakan upaya sadar dan terpola dalam menciptakan kondisi. Di sini suasana ini mewujudkan kita mengganti sinonim dengan sinonim yang kata yang serupa gitu ya. Ini di sini mewujudkan, di sini menciptakan kondisi pembelajaran yang awalnya suasana belajar kita ubah menjadi kondisi pembelajaran gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus ada kemampuan mengelaborasi. Ya, kemampuan mengelaborasi dan kemudian kemampuan terhadap kosakata. Untuk apa? Untuk mengganti sinonim daripada kata yang tadi terkena plagiasi gitu. Nah, kita harus memparafrase kalimat tersebut. Terus kemudian mana lagi? Misalkan ini, kecerdasan logis matematika merupakan, coba kita lihat. Mascure, ialah kesanggupan berpikir. Sebagaimana Mascure, sebentar, sabar saya, mana tadi ya? Oh ini ya. Kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir. Kita di sini menggantinya mana tadi? Ini ya. Kesanggupan berpikir deduktif dan induktif ialah kesanggupan berpikir deduktif dan induktif ya. Karena apa? Kita sudah menyambung kalimat dari atas ini. Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang bisa disambung dari atas, dari kalimat-kalimat sebelumnya, upayakan disambung. Jadi tidak terlalu pemborosan kata, teman-teman. Jadi itu bisa mengurangi, apalagi dia mempunyai tingkat plagiasi yang tinggi, itu teman-teman bisa merubahnya di situ. Jadi memotong, gitu ya. Kemudian ketika ada teori, ini cara yang kedua. Tadi yang pertama kita parafrase, ya. Artinya kita mengganti kalimat, kita menggunakan kalimat sendiri, tetapi tidak menghilangkan makna daripada kalimat yang sebelumnya atau kalimat sesungguhnya, gitu ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara membuang atau menghilangkan konten atau teori yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan di dalam teks kita atau naskah kita, atau konten tersebut bisa diganti dengan konten yang lain gitu. Misalkan ada konten yang cukup banyak tingkat plagiasinya, ya, atau naskah atau kalimat yang dianggap cukup banyak tingkat plagiasinya. Nah, itu bisa kita hapus kalimat tersebut lalu kita ganti dengan kalimat lain. Kalau memang kalimat itu dibutuhkan, tetapi ada penggantinya, itu kita bisa menggantinya dengan kalimat lain. Tetapi kalau tidak, kalau memang tidak dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan teori tersebut atau kalimat tersebut, ya sudah, dihapus saja. Apalagi dia memiliki tingkat plagiasi yang tinggi, dihapus saja. Nah, itu cukup membantu dalam menghilangkan atau menurunkan tingkat plagiasi kita. Ya, tingkat plagiasi kita. Jadi cukup membantu menurunkan. Nah, selama ini cara-cara itu yang saya lakukan untuk apa? Menurunkan. Teman-teman bisa lihat di sini tadi dari awal 49%. Ya, 49% mana tadi? 49%. Setelah dilakukan cara-cara tersebut, itu menurun menjadi 19%, teman-teman. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Tadi, contoh, yang jurnal ini ya, yang 49%, ini yang nomor 1 itu sebesar 6%. Ya, 6%. Gitu ya teman-teman, 6%. Nah, setelah saya melakukan parafrase dan juga menghilangkan konten yang tidak terlalu dianggap penting, itu hanya menurun 2% loh teman-teman. Nah, kalau kita fokusnya hanya di sini, maka yang lain akan kita abaikan. Jangan. Tetapi kita harus bisa melakukan tindakan yang sama terhadap parafrase tingkat plagiasi yang menurut kita itu kecil. Jangan kita mengabaikan itu, tetapi kita tetap memperhatikan itu. Contoh di 40 yang ada 49% tadi ya. Nah, di angka 2 ini 2% sampai dengan angka 9. Nah, saya fokus semua ini teman-teman, saya fokus. Begitupun dengan yang nomor 1 tadi, saya tetap fokus semua. Artinya
yang sekiranya contoh, yang sekiranya saya bisa melakukan parafrase di kalimat tersebut, walaupun dia similarity atau tingkat plagiasinya kecil, persentasenya kecil, tetap saya lakukan parafrase. Karena apa? Itu membantu untuk menurunkan. Jangan kita abaikan, teman-teman. Contoh ini di mana tadi? Contoh nomor 12 ya. Nomor 12 itu 1% sampai dengan nomor berapa ini? Kita coba lihat. Sampai dengan nomor 32. 12 sampai 32. 1%. Nah, di sini saya tidak mengabaikan itu. Contoh kita lihat nomor 12 sampai dengan berapa? Ini sampai ke bawah nih kurang dari 1%, teman-teman. Jadi apa? Yang 1% pun saya parafrasekan karena saya mau ikut terbantu dengan tingkat plagiasi yang dianggap kecil itu tadi, karena mereka sangat membantu, karena yang nomor 1 tadi tidak bisa kita semua memparafrasenya begitu. Jadi dengan tingkat similarity atau persentase yang kecil tadi itu cukup membantu untuk menurunkan tingkat plagiasi. Contoh lagi, ini teman-teman, ini naskah full ya, ini tadi artikel, ini naskah full, skripsi, berbentuk skripsi. Jadi awalnya dia kena itu 80 berapa? 86%, teman-teman. Bab 1 sampai dengan bab 3. 86% kenanya. Itu nomor 1 paling banyak. Ya, nomor 1 paling banyak. Nah, kalau seperti ini tetap kita harus fokus, walaupun misalnya kalau kesanggupan kita memparafrase yang 79% tidak masalah. Artinya kalau kita bisa memparafrase yang nomor 1 ini tadi yang terkena plagiasi sebanyak 79%, kalau kita sanggup menurunkan semuanya 79% ya tidak masalah. Tetapi apakah memungkinkan semua ini 79% itu diturunkan? Ada yang memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan. Nah, yang tidak memungkinkan itu kita dukung dengan yang tadi persentase yang kecil ini. Karena apa? Ini juga turut membantu untuk menurunkan tingkat plagiasi itu tadi, teman-teman. Nah, akhirnya setelah diparafrase kemudian menjadi 18%, teman-teman. Ya. Nah, ini 18%. Ini 18%. Caranya itu seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama caranya kita parafrasekan ya kalimat ya. Contoh ini tadi. Contoh ini di bab 1 latar belakang, kita coba naik ke atas ini. Nah, bab 1. Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya ini ya. Jadi faktor penting bagi kemajuan saya ubah kalimatnya. Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional real gitu ya. Tetapi saya ubah kata-katanya, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting bagi kemajuan sebuah negara sebagai tolok ukur kesuksesan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, ini teman-teman, itu sudah sangat-sangat membantu sekali. Jadi kita lihat, oh ini ternyata tinggi. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang paragraf kedua. Ini saya ubah lagi kalimatnya. Artinya dari kalimat yang awalnya seperti ini, kemudian saya ubah kalimatnya seperti ini. Misalkan, pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan yang merata. Saya ganti. Ekonomi yang bertumbuh memungkinkan suatu negara dapat mensejahterakan rakyatnya dan tentunya ada pemerataan pendapatan di setiap wilayah. Nah, dengan cara-cara parafrase seperti ini, dengan cara mengganti sinonim atau persamaan katanya, itu memungkinkan ya, lebih memungkinkan untuk menurunkan tingkat plagiasinya begitu. Jadi kemampuan teman-teman dalam mengelaborasi, memiliki kecukupan kosakata yang baik itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk menurunkan tingkat plagiasi. Yang kedua, cara yang kedua adalah tadi menghapus konten atau teori yang tidak sesuai atau yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan, atau mungkin teori tersebut atau kalimat tersebut itu bisa diganti oleh konten yang lain atau teori yang lain begitu. Jadi itu bisa menurunkan atau menghapus konten atau teori tersebut atau kalimat tersebut tanpa menggantinya. Nah, itu justru lebih bagus lagi gitu ya. Kalau memang dirasa tidak cukup, tidak penting, tidak terlalu dibutuhkan teori tersebut, ya sudah dihapus saja.
karena ada tingkat plagiasinya di situ, ada plagiasinya di situ. Misalkan apalagi plagiasinya itu tinggi ya, jadi itu bisa dihapus saja, tidak perlu diganti dengan yang lain gitu teman-teman. Kalau memang dianggap teori atau kalimat tersebut tidak terlalu dibutuhkan seperti itu. Jadi cara-cara seperti itu. Nah, yang kemudian kemudian biasanya di dalam tabel itu juga terkena, ya, terkena. Tetapi cara saya di sini untuk membantu ya, untuk membantu kalau memang sudah tidak bisa lagi saya, karena kan tabel itu ada yang terkena 1%, terkena yang nomor 1, tingkat plagiasinya yang paling tinggi, termasuk dalam konten dalam tabel itu. Kalau memang sudah tidak ada cara lain untuk menurunkan, kan kita tidak memungkinkan merubah isi tabel gitu ya, apalagi sudah baku. Nah, caranya adalah ya kita screenshot tabel tersebut, kita jadikan gambar saja teman-teman. Toh juga kontennya masih sama kok, hanya saja bentuknya itu yang berubah gitu. Jadi misalkan tabel ini misalkan, ini kan ada nih angka satunya, sementara ini juga mempunyai pengaruh yang besar misalkan untuk menurunkan plagiasinya. Ya sudah, kita ubah jadi gambar saja teman-teman. Toh juga tidak mengurangi isi daripada tabel tersebut gitu ya, tetap sama, hanya bentuknya saja yang berbeda gitu teman-teman. Jadi 3 hal ini yang selama ini saya gunakan tanpa menggunakan tools apapun, apalagi yang menggunakan tools parafrase tersebut, apalagi yang bilang menggunakan kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahkan ulang dalam bahasa Indonesia, itu saya tidak gunakan gitu teman-teman. Jadi murni saya menggunakan cara seperti ini, parafrase, hapus konten dengan mengganti konten yang lain, atau murni menghapus konten tanpa mengganti yang lain. Dan ketiga, yaitu itu tadi, mengubah tabel menjadi gambar. Itu saja, teman-teman. Tanpa melakukan tindak kecurangan apapun. Misalkan ada yang oknum mahasiswa yang mengubah kalimatnya dengan menambahkan karakter-karakter asing, tambah titik kah, atau sengaja menuliskan typo gitu ya. Jadi hal-hal ini merupakan tindakan-tindakan kecurangan yang tidak bisa dibenarkan, sehingga cara-cara ini yang tadi yang memungkinkan untuk bisa menurunkan tingkat similarity-nya. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan terkait dengan teknik parafrase yang murni, tanpa tools apapun, tanpa tindak kecurangan apapun, sehingga hal itu dapat betul-betul memenuhi etika ilmiah. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.